Tokol dulu. Angka apa-apa sakuni lagu tukul jangan kan dek sambil nganjel geraca kuning tutuak lain
Iya warung kanak bajang nani. Dia tahu adab sopan santun. Mah, teleng kawan. Nah, iya tak dengar. Lamun ngeros dia dengan toa, kan dia sambil nganjem. Lamun kita dengan toa tongkol, iya arang adab manusia. Ada yang beda deh kau ke dalam bara. Nah, gunane bara ngapa samu ni baru? Anu apa angka? Nilai berlari. Nilai berlari. Nah, tak ada. Beli buah soal ini. Lagu yang kengetuan dulu. Arak jak buah pegawaian. Apa sembeng mangan anak seningem lemak lagu buah merari. Yang pegawaian dari mana ada? Jadi tanah terjadi mari saya dengar. Jangan sayuna, jangan tunggu, jangan beri. Cuma tak berani di enam kali dia habis Satu terus gagal. Lagu sedek main film merarik arah satu ngelintak. Sedek main cerita film merarik ni. Gampang masalah sendirian dia. Laik di Papua kali merarik. Lagu sedek manu rakyat Kepuaran dulu salah satu kisah. Baru tu beng sendirian jarang goyang. Sanggup datang, nampak tidak ada. Arak cerita lain tentang Dende Mertasari. Wahai putra, akan kuwariskan kekuasaan ini padamu. Tapi maka kelak tertidur. Jadilah yang bicara dan jadi contoh yang baik untuk semua rakyat. Saya, kesejahteraan dan keagungan akan Tuhan limpahkan pada seluruh negeri yang kau pimpin. Tapi ayahanda, rasanya Ananda belum siap menerima amanah ini. Dengarlah putra, seluruh manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang sama. Kesiapan yang kau maksud tidak akan ada selama keraguan untuk mencoba masih ada. Sebagai seorang pemimpin, jangan pernah merasa takut untuk mencoba melakukan yang terbaik bagi rakyat. Tapi ayahanda, bagaimana caraku mengendalikan amarah dan hawa musuhku? Apapun yang akan kau perbuat, kendalikanlah hawa nafsu dan bilangkanlah kesombongan dalam dirimu kita. Bagaimana caraku mengendalikan kesombongan dan hawa nafsuku, ayahanda? Putraku, tunduklah padamu. Akan kuwariskan
sebuah keris untuk menghilangkan kesombongan dalam diri, dan panah ini untuk mengendalikan hawa nafsumu. Selama kedua pusaka ini berada di dekatmu, maka engkau akan menjadi seorang pemimpin yang bijak dan dicintai oleh seluruh rakyat. Baiklah ayahnya, akan kuterima amanah ini. Ayahanda, di mana engkau? Ayahanda! Toxic. Sepedak. Sabar. Aku jemis mampu bangsa sini lalu nak bir. Padahal masih bukan jatuh sadar keberanian. Padahal aku masih milih keberanian lagu rembentan. Satu puasa dengan berbek.
damai dan dia semel tuh bocah si dengar. Teduk nah nih aku nasihatin nih. Aku yang lalu juga lagi. Arun, betul lah Joni. Ini dewa. Tidak payah repot-repot. Aku sibuk banget. Ini dewa hadir. Aku sibuk ganti ini juga ganti pegawaian aku nih. Jadi aku yang lalu juga. Kamu aja. Assalamualaikum. Ini yang disebut dengan kidungan pelipur lalu. Pelipur lalu. Iya, kidungan ini merupakan isi hatimu yang selalu merasa risau akan keadaan rakyat. Apa yang Dewi Ratu risaukan? Negeri tahun ini sudah diberkahi dengan kesuburan dan kemakmuran, hingga setiap rakyat yang ada di negeri ini merasakan ketenangan. Itulah yang aku harapkan, Abah. Dan hal itulah yang selalu aku panjatkan di setiap kidungan yang aku lakukan. Ternyata kidungan itu dong. Hamba paham sekarang. Pantaslah setiap kali hamba mendengar kidungan tersebut, rasa tenang dan damai dapat hamba rasakan. Hanya doa yang dapat aku berikan kepada seluruh rakyatku dan untuk kejayaan sang raja. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Langkahku sangat terbatas di dalam istana ini. Namun hatiku berkelana di setiap sudut negeri ini untuk melihat dan mengetahui seluruh keadaan rakyatku. Sungguh mulia hatimu, Ratu. Oh ya Allah, apakah sudah ada kabar dari Tilik Sandiku, Inak Dende? Belum, Dewi Ratu. Sudah beberapa hari ini dia belum memberikan kabar tentang rakyatku. Wahai pengawal, saya ingin masuk ke dalam istana untuk menemui Sang Dewi Ratu. Apakah sudah buat perizinan terlebih dahulu? Saya ini orang istana juga. Saya sering keluar masuk istana untuk menemui Sang Dewi Ratu. Saya belum pernah melihat nama Inak Dende ini di grup permaisuri. Kok bisa sih kamu gak pernah lihat saya? Cepat katakan ke Dewi Ratu, emban alat ini menghadap. Nah, benar ada di laris. Salam sembah hamba Dewi Ratu. Aku terima sembahmu, Mbak. Duduklah. Terima kasih Dewi Ratu. Mbak, adakah info yang kau dapat dari luar istana? Cepat, katakanlah. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar ceritamu hari ini tentang rakyatku. Sabar Dewi Ratu. Hamba membawa info yang Dewi Ratu inginkan. Cepat, katakanlah, Mbak. Baiklah. Namun, info yang ingin hamba sampaikan mungkin akan menyinggung perasaan Dewi Ratu. Tidak apa-apa, Mbak. Katakan saja. Info yang pertama, keadaan rakyat negeri Tahu penuh dengan kemakmuran. Hasil laut yang sangat banyak membuat perekonomian sangat baik Dewi Ratu. Namun Dewi Ratu,
Mohon ampun Dewi Ratu. Info kedua yang ingin hamba sampaikan adalah semua rakyat sedang membicarakan Tuan Prabu. Membicarakan Tuan Prabu? Tentang apa, Mbak? Masyarakat mulai memikirkan kehidupan Sang Prabu dan juga Dewi Ratu yang sampai saat ini belum memiliki keturunan. Mereka berharap kemakmuran dan juga kebahagiaan yang diberikan Sang Pencipta akan semakin lengkap jika Tuan Prabu memiliki keturunan yang akan mewarisi kerajaan tahun ke depannya. Memang sudah 10 tahun menjadi permaisuri Sang Prabu. Kami belum juga diberikan anak keturunan oleh Sang Maha Pencipta. Dan jika ini menjadi keresahan semua rakyatku, maka nanti akan aku sampaikan di santet kerajaan. Mohon ampun Dewi Ratu, apakah perlu info itu kita sampaikan kepada Tuan Prabu? Enggak, apapun itu terkait seluruh keadaan rakyatku, semuanya patut kita sampaikan agar Sang Prabu selama pemimpin kerajaan ini dapat melayani rakyatnya secara maksimal dan dapat juga mengetahui seluruh permasalahan yang ada pada rakyatnya. Tapi Dewi Ratu, Jangan khawatir, Emban. Aku yakin Sang Prabu akan mengambil keputusan dengan baik dan bijak untuk rakyatnya. Dan saya, selaku permaisurinya, akan selalu mendukung di setiap keputusan yang diambil oleh Sang Prabu. baiklah Dewi Ratu. Jika itu keputusan Dewi Ratu, hamba akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Emban. Wahai pemaisuri, lihatlah bunga yang ada dalam ini. Seolah mengalahkan setiap keindahan yang ada di dunia. Bahkan kata indah itu sendiri terbenar malu dalam nama berdasar. Suamiku sudah 10 tahun aku menjadi permaisuri. Namun, kata-kata selalu tak pernah habis di dalam. Kenapa kau menganggapkan hati keraguan? Ini bukan keraguan. Ini adalah ungkapan kenyataan yang selalu bertumpuk dalam kalbu dan harus dicurahkan kepadamu. Karena sebab kehadiranmu lah kejayaan dan keindahan yang di tahun ini diberikan oleh Sang Pencipta. Suamiku, jangan terlalu berlebihan memujiku. Aku takut semua pujian yang aku dapatkan darimu akan membuatku sombong dan akan melupakan kita yang sebenarnya untuk rakyat kita. Dinda Permaisuri, semenjak engkau menjadi permaisuri, pengabdianmu kepada negeri yang kupimpin tidak pernah berkurang sedikit pun. Seolah itu yang lebih utama daripada pengabdianmu kepadamu. Bukan begitu, suamiku. Engkau adalah imamku. Semua keridhaan Tuhan di dunia ini ada di telapak kakimu. Tidak mungkin semua pengabdianku kepada rakyat kita akan mengalahkan pengabdianku kepadamu, suamiku. Engkau adalah manifestasi Tuhan di dunia ini. Maafkan aku jika ini membuat marah. Aku tidak ingin membuka gerbang neraka dengan anak-anakku. Apa? Gerbang neraka? Tidak mungkin ratusan bidadari sepertimu akan ke neraka, Permaisuri. Pengabdianmu kepada negeri yang kupimpin akan membawamu ke tingkatan surga yang tertinggi. Namun, kata-katamu tadi selalu melakukan pengabdianku kepadamu sendiri. Aku hanya bercanda. Aku justru bangga akan sosokmu yang mau mendampingi membangun negeri ini. Sekarang, jangan bersedih. Mari kita menunggu kedatangan Balapati yang sebentar lagi akan menghadap.
silakan. Salam sembah kami Baginda Prabu. Salam sembah kalian aku terima. Silakan. Wahai para patih, Mangkusumi dan Mangkunegaran, seperti biasa pertemuan satu kerajaan kita pada hari ini, kita selalu membahas kondisi kerajaan. Aku ingin setiap dari kalian selalu melaporkan bagaimana kondisi kerajaan pada saat ini, baik itu kondisi ekonomi negara dan juga kondisi keamanan negara. Mulai dari Patih Mangkunegaran, bagaimana kondisi keamanan negara pada saat ini? Mohon ampun tuanku yang agung. Semenjak tuanku memimpin negeri ini, keamanan negara selalu kondusif. Hidup rakyat semakin tentram, makmur, dan penuh rasa nyaman, tuanku. Ya, Selain itu juga, semenjak tuanku memimpin negeri ini, tidak pernah terjadi keributan dan konflik di semua sudut kerajaan. Dan juga hubungan kita dengan negeri-negeri tetangga semakin harmonis, tuanku. Itu semua adalah berkat kepemimpinan dari tuanku yang agung. aku senang mendengar laporan dari Bupati Mangkunegaran. Keamanan negeri sangat penting agar semua rakyat hidup nyaman di negeri ini, baik untuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan agama. Aku tidak ingin ada masyarakat yang hidup tidak nyaman di negeri ini. Baik tuanku, hamba siap menjalankan perintah dari tuanku yang agung. Lalu, bagaimana dengan Bupati Mangkunegaran? Bagaimana laporannya? Hamba tuanku, hamba akan melaporkan dengan sebenar-benarnya tuanku, dan tidak akan ada yang hamba sembunyikan. Ya, aku percaya pada Bupati Mangkunegaran. Katakanlah apa yang ingin kau laporkan. Begini tuanku, hamba setiap hari berkeliling ke pelosok-pelosok negeri ini tuanku, tapi tidak ada satupun rakyat yang saya temui dalam keadaan kelaparan tuanku. Hasil panen para petani kita melimpah tuan. Hasil melaut para nelayan kita di daerah pesisir juga melimpah ruah tuan. Begitupun dengan hasil perkebunan dan peternakan. Semua komoditi ini memenuhi pasar-pasar di pelosok negeri ini tuan. Hal ini berdampak pada semakin suksesnya para pedagang kita dan berdampak pada pendapatan pajak kita tuan. Aku senang mendengar rakyat tidak ada yang kelaparan. Pastikan kebutuhan dalam negeri mencukupi, baru memikirkan perdagangan yang baru. Karena pendapatan negeri ini berasal dari pajak para pedagang, tidak ada artinya jika masih ada rakyat yang tidak kelaparan. Baik tuan, hamba siap menjalankan titah dari tuan. Aku senang mendengar laporan dari kalian berdua para patih. Sungguh, keberadaan kalian sangat membantu dalam menjalankan pemerintahan di negeri ini. Adakah hal lain yang kalian laporkan? Tidak ada tuan. Mohon maaf Baginda Prabu, jika boleh, Baginda ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang ingin kau sampaikan kepada saya? Katakanlah. Baginda Prabu, sebenarnya ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati Adinda. Permasalahan apa? Baginda Prabu, Adinda mendapat laporan dari Tirik Santri bahwa ibunda sudah tidur sedang risau akan penerus kerajaan. Apa yang mereka risaukan tidak harus kita pikirkan kalau itu.
Tapi bagi Prabu, alangkah lebih baiknya lagi bagi Prabu menjalani langsung ke sana. Tapi permaisuri, Bagi Prabu, apapun yang rakyat kita risaukan akan menjadi kerisauan kita juga selalu pelayan mereka. Bukankah itu yang selalu bagi Prabu ajarkan kepadaku? baiklah, demi kebahagiaan, persilahkan bersanding masuk. Pengawal, panggilkan bersanding menghadap. Salam sembah hamba tuanku. Salam sembahmu aku terima. Silakan. Terima kasih tuanku. Baginda Prabu, inilah tulisan yang Adinda maksud. Wahai Bersandi, ada berita apa yang kau sampaikan? Katakanlah. Mohon ampun seribu ampun tuanku. Apa yang ingin hamba sampaikan mungkin akan menyinggung perasaan tuanku dan juga permaisuri. Cepat katakanlah. Katakan saja, Tuan. Jangan takut. Mohon ampun tuanku. Semua rakyat kerajaan Tawu ini sangat bangga akan sosok pemimpin seperti tuanku. Bahkan mereka sangat mencintai dan juga menyayangi tuanku selaku pemimpin negeri yang mereka kagumi. Namun hamba mendengar kerisauan dan juga keprihatinan rakyat di beberapa sudut negeri akan belum adanya seorang anak dari tuanku yang akan mewarisi kerajaan Tawu ke depannya. Sudahlah, kita jangan bahas masalah ini lagi. Tapi bagi Prabu, ini harus kita carikan solusi agar keberlangsungan di negeri ini tetap terjaga dan harkat martabatnya selaku pemimpin kerajaan ini tetap terjaga. Baiklah, jika itu mau. Hei Merapati, adakah solusi yang kalian tawarkan permasalahan ini? Mohon ampun tuanku yang agung. Untuk permasalahan ini sebaiknya diputuskan secara pelan-pelan tuanku, karena ini berkaitan dengan kebaikan dan keberlangsungan dari negeri Tawu tuanku. Mohon ampun Tuan Prabu yang agung. Menurut hamba, hal ini harus segera diputuskan karena ini menyangkut dengan masyarakat yang kita layani. Dan Tuan Permaisuri pun tidak ingin melihat hal ini berlarut-larut dalam pergunjingan masyarakat karena ini menyangkut harga dan martabat dari Tuan Prabu yang agung. Iya, Kaki. Hamba punya solusinya Tuan Prabu yang agung. Bagaimana kalau kita mengadakan sebuah sengwara? Sengwara? Untuk apa sengwara itu? Untuk mendapatkan selir dari Tuan Prabu, kita mengadakan sebuah sengwara untuk memilih wanita-wanita terbaik di negeri ini, Tuanku, untuk dijadikan selir dari Tuan Prabu yang agung. Permaisuri, aku tidak mungkin mencari wanita lain. Aku setuju Pati dengan tawaran itu. Permaisuri, engkau tidak bisa memaksakan matahari terbelah menjadi dua. Tetapi cahaya matahari dapat memberikan aur bersinar di malam hari. Aku ikhlas suamiku. Ini semua demi keagunganmu di mata rakyat kita. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan seorang selir yang memiliki akhlak yang baik dan mampu memberikan keturunan?
maaf Tuan Prabu yang agung. Bagaimana kalau kita mengadakan sebuah sayembara, Tuan? Sayembara. Baiklah, aku percaya Agung Patih Mangkubumi segera mengadakan sayembara itu untuk memilih wanita-wanita terbaik dari negeri ini. Baik Tuan Prabu yang agung, hamba siap menjalankan segala titah dari Tuan yang agung. Kemana pengawal yang putus? Hari sudah mulai gelap. Daus pengawal kepercayaan belum juga datang bahkan penghindar itu. Kemana dia? Itu dia, awal kepercayaan akhirnya datang bawakan aku ringgit. Tunggu sebentar. Silakan masuk. Benar jahat. Benar. Paman, salam sembah Paman. Salam sembahmu aku terima, ponakan. Bagaimana perjalanan selama ke negeri ini, ponakanku? Sangat menyenangkan Paman. Negeri ini begitu indah dan masyarakatnya pun begitu ramah. Pantaslah negeri ini terlihat maju dan damai. Karena negeri inilah alasan engkau berada di sini, ponakanku. Maksud Paman? Duduklah tinggi, ponakanku. Baik Paman. Ada hal serius yang ingin Paman sampaikan kepadamu, ponakanku. Tentang apa Paman? Tidak biasanya Paman mengutus pengawal untuk menjemputku kemari. Pasti ada masalah yang sangat penting. Penting? Ini justru sangat penting, keponakanku. Ini masalah kekuasaan. Ini masalah keberlangsungan dari kerajaan ini. Masalah kejayaan dan penciptaan dinasti baru. Dinasti baru? Maksud Paman? Iya, ponakanku. Sebuah dinasti yang nantinya akan lahir dari rahimmu. Sebuah dinasti yang terkuat, yang nantinya akan disebut sebagai dinasti Arya. Apa maksud Paman? Bagaimana bisa aku melahirkan keturunan raja yang akan seluruh menguasai kerajaan tahun ini? Itu mudah, ponakanku. Dan sekaranglah waktunya. Tapi kamu harus menjadi selir raja terlebih dahulu. Apakah kamu sanggup menjadi selir raja? Aku sanggup Paman. Bahkan aku sanggup untuk menaklukkan hati sang raja dan menyingkirkan permaisuri dari kerajaannya saat ini. Tidak salah Paman memilih ponakanku. Tapi kamu tidak perlu repot-repot menyingkirkan permaisuri. Karena
Yang cukup kamu lakukan hanyalah memberikan waris kerajaan untuk sang raja. Maksud paman, apakah permaisuri saat ini belum bisa memberikan keturunan kepada sang raja? Itu masalahnya negeri ini, keponakanku. Antara Imandul dan Raja. Tapi hari ini paman ini percaya untuk mengadakan sebuah sayembara oleh sang Prabu untuk memilih selir dari sang Prabu yang agung. Bagaimana bisa paman? Bagaimana jika aku tidak terpilih dari sayembara itu? Tidak mungkin, keponakanku, karena kamulah yang nanti akan menjadi menang tunggal dari sayembara itu, keponakanku. Dan besok akan kuantarkan kamu ke pendopo istana untuk menghadap sang Prabu yang agung. Baik paman. Oh ya, keponakanku, agar tidak memancing kecurigaan para pejabat-pejabat istana ini, namamu akan kuganti menjadi Dewi Mayang Tilar. Dan tidak boleh ada satupun orang yang mengetahui bahwasanya kamu adalah keponakanku. Baik paman, akan aku ikuti semua rencana. Akhirnya cita-citaku akan segera terwujud. Karena besok ada hari yang sangat bersejarah bagi kita. Baik paman. Antarkan Dinda ke kamarnya untuk beristirahat. Jadi nanti tamu di dalam kamarnya. Jadi lupa buat lawan dia ada benar dengan kau rencana. Melecek sih. Daripada nih aku leher. Aku kurang punya berarti nggak dendeng. Aneh, dia betul. Dek, selaku pegawai, wah, kesel saya. Mumpuk, beruas, kelak kano, wah, selalu. Aneh, dia betul. Belum pacu nak ber. Amak biar dari yang sampai dari tempat. Wah, sampai tendo anak tuh lah. Ini dia anak pegawai sendak elemen bangun. Oh, Nabi. Sebenarnya aku cuma tidak tergutuk sesuatu. Cuma ganti otak mereka duit. Aneh, nilai itu akan. Wah, begak lain deh, wah niten. Apa lain jaga awet mulai istana. Di mana? Aku cuma bantu orang di sana seperti masak, nyuci, dan yang lain sebagainya. Oh, hanya kesuruh dari begitu. Nah, ini berembek kabar permaisuri ini. Bukan gue.
asik keenak. Soalnya nih permaisuri ya wasolah, ya ikhlas, ya reda kita rajin tadi nikah malik nanti selir akhir searah umur sesama aneh saya kan selir lupa ya masih lupa dengan tilaran oh semayang cila saya ini tahu di rumah mau sepuluh ini ada hamil padahal lah kamu tahu dan udah kerja lagi tapi memang mengambil di bangku terus lain dong nih sini dia ganggu ini temen lu soal masyarakat itu mau kalau sakit segera jadi lagi apa emang masyarakat mani wah marah angkat kesabaran lu dia rajin nih kanji sendiri wah kalau tahun nikah lama masih dong dia memberi keturunan ya juga sih permaisuri juga sangat mengharapkan keturunan walaupun itu dari sang selir yang permaisuri pikirkan hanyalah keturunan dari sang Prabu agar sang Prabu dan juga rakyatnya bahagia coba nih tahun sabar rajin nih gak aman nikah dulu kan selir mungkin pada nasib kan aku nih aku kan jamak bir wah 13 tahun kami menarik baru sak berdua anak ini lamunya tahu sabar aja dari pendek nama aduh bos nyedok ini banyak manggung Lebih sayang ini tahu puasa berdua anak ya romantis tadi ya biar milih aku Rina Dende Berdek kabar Rina Dende Berdek lain Dua Dende Rina Dende Unin jadi sibuk lah istana Bewa doa ya babu Sekali sibuk doang Nani sida Aduh sibuk dengan anak rezeki Ini doang pikiran Nani Nani harus lebih giat dengan rezeki demi masa depan anak bagus itu sama bir ya main dua anak seri pacu di pegawean situ iya wah nak dendeng wah sak berdua anak kan ya pacu gak dia sama bir pokok bersyukur kamu sama bir nih masih terkadang nak bir oh adik nak terang dulu oh nak dede berbeda kabar istana apa mami apakah dia narak tanda-tanda datu tak berbija saya ingat baru dengan masyarakat ini ke perausan raja saya ingat seniman baik berbija loh kan aku cakap unik ternyata ya doang sama masyarakat nani sama bir ya wah ini mencari kebiasaan masyarakat nani soal negeri ini wah apa arah lu wah jamin pokoknya beli narak ya komen-komen itu apa kurang iya kan tak kurang masyarakat ini kan khawatir saya nggak sadar nih memang baik udah biji mungkin itu sudah takdir sang pencipta Mabir maaf anak dede kan dede mandul kan bos ditanggung ini benar saya nggak hanya doang masyarakat ini anak dede padahal aneh keduaan senina isolah yang ingat masih itu berbiji wah no dengan anak no ada yang Mabir saya tidak ada kamu bilang anak ini kan anak kesayangan lo yang nangis aku yang enggak jauh aneh buat meriah yang meriah tuh istana ngopi aneh dede lemak seberat doang kali buat aku ini aku yang meriah tuh istana ada narak sih lemak tuh aneh lemak lalu sampai ada berbutut nih bapak lain gitu deh asli waktu tadi aja lalu ada belado belau
Sampai sekarang belum ada tanda-tanda Dinda Dewi akan memiliki keturunan dari sang prabu. Aku khawatir nasib kalian sama seperti Bekar. Menurut hamba, ada baiknya permaisuri tidak terlalu memikirkan permasalahan ini. Hamba khawatir pikiran permaisuri akan terbebani dan akan berdampak pada kesehatan permaisuri sendiri. Tapi Enggan, aku tidak bisa menghilangkan rasa kekhawatiranku ini. Karena ini semua menyangkut seluruh kerajaan ini dan juga Tuan Prabu. Mohon ampun permaisuri. Namun, menurut hamba, dengan segala upaya yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, sudah lebih dari cukup. Belum lagi pengorbanan permaisuri yang harus berbagi perasaan dengan Dewi sendiri. Rasanya, segala upaya sudah dilakukan lebih dari cukup. Kita serahkan saja kepada Sang Pencipta, karena Dialah Maha mengatur semuanya. Yang kamu katakan itu memang benar, Mbak. Hanya saja kali itu, selama Dewi ini masih menghirup udara segar di lambang kerajaan Kalung ini dan masih menikmati hasil kerja keras para petani di kerajaan ini, saya merasa sangat berdosa jika tidak dapat membahagiakan mereka semua dan tidak dapat memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi permaisuri, kesehatan permaisuri juga sangat penting. Saya yakin semua rakyat yang ada di negeri ini akan merasa sedih jika melihat kondisi permaisuri yang selalu muram seperti ini. Mbak, jangankan kebahagiaan, kesehatan dan kesedihan pun, apapun itu akan aku lakukan demi rakyatku. Bahkan jika Sang Prabu mengizinkan, nyawaku pun akan aku berikan pada seluruh rakyat demi kebahagiaan mereka semua. Sungguh besar kecintaanmu pada negeri ini, Tuanku Permaisuri. Oh ya, Mbak, apakah sudah ada kabar dari Dewi Santiku? Tidak Edo. Mungkin sebentar lagi, Tuanku. Nah, akhirnya dia datang juga. Nggih, Tuanku. Aku terima sembahmu, Mbak. Duduklah. Mbak, aku sudah tidak sabar ingin mendengar cerita hari ini tentang rakyatku. Ceritakanlah kepadaku bagaimana keadaan mereka semua saat ini. Keadaan rakyat negeri Tawang saat ini penuh dengan kemakmuran dan sangat baik, Tuanku. Seperti biasa, hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan juga hasil alam seolah selalu diberkahi oleh Sang Pencipta. Keamanan negeri juga sangat baik, Tuanku. Bahkan, masyarakat selalu merasa nyaman, aman, dan damai hidup di negeri ini. Benarkah demikian yang kau katakan itu, Mbak? Benar, Tuanku. Hanya saja Hanya saja apa, Mbak? Apakah ada sesuatu yang membuat rakyat negeri ini merasa kecewa denganku atau dengan Tuan Prabu? Tidak, Tuanku. Masyarakat sangat mencintai Tuanku dan juga seluruh keluarga kerajaan. Apalagi pada Tuanku Permaisuri. Mereka sangat mencintai dan juga menyayangi Tuanku Permaisuri. Lantas, hanya saja apa yang kau maksud, Mbak? Mohon ampun, Tuanku. Semua rakyat sangat mencintai Tuanku dan juga Paduka Prabu, sehingga mereka itu prihatin. Sampai saat ini belum memiliki keturunan, sehingga di beberapa kerajaan membicarakan hal ini, Tuanku. Sembari mereka selalu mendoakan agar Tuan Prabu dan juga Permaisuri segera memiliki keturunan. Hal inilah yang
selalu menjadi kerisauanku selama ini, Nanda. Tetapi aku sangat bersyukur rakyat di kerajaan kau ini selalu mendoakan yang terbaik untukku dan juga Tuan Prabu. Kami pun akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Tuanku Permaisuri dan Sang Prabu. Semoga segera memiliki anak. Amin. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian berdua. Aku sangat menghargai kesetiaan kalian berdua kepadaku. Anggih, Tuanku. Seorang yang menerang di setiap sudut kerajaan, berjelas mengkosong air dan dingin. Suamiku, kau adalah seorang prabu yang bijaksana. Walau semakin lama aku mendampingimu, kau selalu membuatku terbuai dengan rayuanmu yang selalu membuatku bahagia di dekatmu. Ini adalah kenyataan yang kurasakan kepadamu. Berada di dekat membuat aku ingin hidup selamanya di muka bumi. Menjanjikan membuat aku semakin mengagumi karya sang cinta. Demikian aku juga suamiku. 3 tahun bersamamu membuat jalanku seolah berjalan lurus menuju kebenaran dan kebahagiaan. Semua kebenaran dan kebahagiaan yang kau berikan, kau selalu berikan di setiap waktumu. Namun, aku merasa bersalah karena belum bisa memberikan satu keluarga suami. Jika merasa bersalah yang mendalam, memang benar adanya seorang keturunan untuk mewarisi kerajaan ini sangatlah penting, dan itu sudah menjadi harapan semua rakyat yang ada di negeri ini. Akan tetapi takdir dari Sang Maha Kuasa mengatur hidup perlu memberikan kita keturunan. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk berikhtiar Tuhan. Masalah hasil adalah Tuhan yang mengatur segala yang karena kehendaknya lah yang terbaik bagi kita semua. Engkau memang sosok Prabu yang bijaksana, suamiku. Aku merasa beruntung bisa mendampingimu, walau bisa menjadi istri dengan status itu. Kenapa? Kamu tidak mau menjadi istri? Bukan begitu, suamiku. Aku hanya tidak nyaman dengan orang-orang istana yang selalu memandangku sebelah mata dengan statusku ini. Siapa yang berani memandangmu seperti itu? Jika ada yang berani menyakitimu dan menghinamu, akan kupenggal kepalanya dan akan kubuang ke lautan. Benarkah, suamiku? Apakah engkau akan melakukannya untukku? Apakah engkau akan selalu membelaku? Iya, itu tidak ada. Menjaga dan melindungimu adalah kewajiban kamu. Terima kasih, suamiku. Aku sangat aku terima sembahmu dari Permaisuri, ada dengan apa kau kemarin? mohon maaf bagi Prabu. Mungkin aku mengganggu obrolan kalian berdua. Tidak, Permaisuri. Kami hanya ngobrol biasa. Tapi menghadir saja engkau
Tugasku di luar istana sudah kuselesaikan. Dan kini ingin bersama Menkila. Karena Tidak apa-apa suamiku. Aku hanya khawatir saja kau Dalam baik-baik saja. nanti. Karena biasanya engkau selalu bersamaku di malam Jumat. malam ini malam Jumat ya. Aku lupa kalau hari ini hari Kamis. Penonton, ini emang kayak kesini dua. Malam ini saja main hilang. Mau gimana? Mau besar ibu. Si Mai. Bukankah itu terserah kepada Baginda Prabu? Apapun yang Baginda Prabu ingin lakukan, tiada satupun orang yang bisa melakukannya. Bukankah begitu? Iya, akan bersama dengan kalau begitu, aku akan kembali ke tempat. Permaisuri, tidak apa-apa. Mari kita sama-sama berangkat ke tempat. Oh iya, bidadari. Aku menemani Permaisuri dulu. Mari. Apa? Bilang, cepat kami mengawal di depan istana. Pengawal, Embang, kemarilah. Akhirnya, aku akan memiliki penerus kerajaan. Hei, penghuni istana, kemarilah. Selamat kalian negeri, hewan dari kerajaan. Umumkan pada seluruh negeri bahwa sebentar lagi kerajaan tahun akan memiliki penerus kerajaan. Kita akan melakukan pesta menyambut hadiah dari Permaisuri. Gagal Rencana kalian, siapa yang kita undang? Saya Baginda Prabu. Cubit-cubit. Tawaran kalian memang bagus. Kami sudah mengundang Haji Roma Irama. Tidak, Opik terlalu licin. Baiklah, segera saya mengumumkan kepada semua rakyat untuk mengadakan pesta besok pagi di aula istana. Nyala nih bro.
keponakanku. Seharusnya tahun lalu kamu racuni saja Tuan Prabu yang agung dengan permaisuri agar tujuan kita cuma tercapailah. Tapi paman, sudahlah. Rasa cintamu yang begitu besar pada sang Prabu membuatmu lupa akan tujuanmu di negeri ini. Dan rasa cinta itu pula lah yang membuatmu berani melanggar perintah pamanmu ini. maafkan aku paman, maafkan aku. Hei, lihatlah situasi ini. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ini semua karena salahmu. Ini semua karena rasa cintamu kepada sang Prabu. Maafkan aku paman. Aku akui, setelah mengenal sang Prabu, aku mulai mencintainya. Cinta? Cinta kata? Nggak tahu saya. Cinta yang kau bangga-banggakan itu yang nantinya akan membuat kita menjadi pelayan selamanya di negeri ini. Dan cinta yang kau bangga-banggakan itu nantinya akan menjadi sampah yang menjijikkan di mata masyarakat ketika anak itu lahir ke dunia ini. Terus apa yang bangga, nak? Nggak tahu saya. Maafkan aku paman, maafkan atas kesalahanku. Sekarang aku sadar hanya pamanlah yang selalu di sampingku, hanya pamanlah yang selalu membela aku. Tolong aku paman, apa yang harus aku lakukan? Sudahlah. Paman juga sedang memikirkan apa jalan keluarnya. Tapi kita berdua harus tenang terlebih dahulu. Gimana ini? Nggak tahu saya. Tadi kemarin ini si Madon, ya Allah. Kawal keren. Nah, aku punya solusinya kepada kamu. Apa paman? Apa solusinya? Kan kubisikkan apa solusinya. Nanti kita akan memutus cara untuk masuk ke kamar permaisuri. Kenapa aku berdoa? Mari pokok disuruh perkosa permaisuri. Oh, aku setuju paman. Aku samamu. Permasalahan ini serahkan sekarang kepada paman. Paman sudah punya banyak rencana untuk mengantisipasi hal seperti ini. Baik paman. Macam hewan. Gaji tuan, tunas perintah. Aku ada tugas mulia dan imbalannya juga besar. Besar. Apapun perintahnya, asal imbalannya besar, yang mau mengerjakannya. Benar kan? Imbalannya besar. Yuk, agak tanggung saya. Imbalannya 10 kantong kepeng emas akan kuberikan kepadamu jika kamu sukses dalam misi ini. Benar. Benarkah itu? Ini serius kan? Yo, benar. Kalau kamu tidak percaya, ini ambil. Ambillah 5 kantong kepeng emas ini sebagai DP-nya.
beli. Koyak-koyak baik. Sedangkan dia jual siap perintah. Saya percaya Tuhan. Saya siap lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Kemarilah akan membisikkan apa yang akan menjadi tugasmu. Ini kamu tamu yang makan masuk dulu. Terus ada yang pura-pura lupa. Hah? Ada di depan ada permaisuri. Aduh penonton. Paman. Apa? Itu pekerjaan berat, Tuhan. Rasanya aku tidak sanggup mengerjakannya, Tuhan. Mau 10 kali. Sebelum kata PPN emas, bukan PPN emas. Dan tidak akan ada orang yang menangkapmu. Itu janjiku padamu. Benar begitu? Keselamatanku Tuhan yang menjaminkan. Saya nak menjaminnya. Kapan saya laksanakan perintah ini, Tuanku? Sore nanti sebelum malam, kan malam untuk pesta. Nah sebelum malam, kamu di kamar permaisuri. Masuk. Itu apa tuh nih? Lawang dan kamar. Ini ketua ini, ketua Nek dia boleh diperkosa dikit wah. Pokoknya dia minta suruh lihat kamar permaisuri mah di mana. Baik, Tuhan. Sekarang kerjakan. Gitu, Tuhan. Punya juga. Oh iya. Hamba sedang mengejar laki-laki yang keluar dari kamar permaisuri yang Tuanku. Apa? Siapa yang tadi masuk ke kamar permaisuriku? Mohon maaf Tuan Prabu yang agung. Sebenarnya sudah sering hamba melihat laki-laki sudah masuk dari kamar permaisuri saat Tuan Prabu tidak ada di kamar. Apa maksudmu Mangku Bumi? Jangan memfitnah permaisuriku. Ingat batasanmu. Yang Paman Patih katakan itu memang benar, Baginda. Adinda juga sering melihat sosok laki-laki yang masuk ke kamar permaisuri. Benarkah yang mengatakan sendiri? Yang saya katakan ini memang benar, Baginda Prabu. Saya hanya takut Baginda Prabu berpikiran negatif kepada saya. Mohon maaf Tuan Prabu yang agung. Apakah itu tidak ada kaitannya dengan kehamilan dan permaisuri Tuanku? Apa maksudmu Mangku Bumi? Jangan lancang dong. Mungkin yang Paman Patih katakan adalah anak yang ada di dalam janin, Nyai Ratu. Enggak tahu. Tidak mungkin. Setelah 13 tahun Baginda Prabu menikah dengan permaisuri, baru bisa hamil. Sedangkan saya yang masih muda, yang baru menikah 3 tahun, belum juga bisa hamil. Apakah itu tidak mencurigakan suamiku? Mohon maaf Tuan Prabu yang agung. Jika yang dibicarakan oleh Dewi Mayangtilar ini benar, maka ini adalah suatu dosa yang besar Tuanku. Dan juga menurut hukum adat kita di kerajaan ini Tuanku, itu merupakan masalah yang besar Tuan. Sehingga nantinya akan mendatangkan karma dari Sang Pencipta Tuan. Apakah Sang Prabu mau membiarkan karma ini? Di mana letak kebijakan Sang Prabu yang selalu dicontoh oleh seluruh wilayah kerajaan tahun ini?
Tidak, ini tidak dapat dimaafkan. Pati Mangkunegaran, hamba tuanku, segera kau seret permaisuri ke hadapanku. Hamba siap menjaga perintah Tuan Yang Agung. Baik kawan, saya. Dasar wanita celah. Ada apa ini? Pati! Pati! Jaga batasanmu, Pati! Pati! Baiknya Dewi Permaisuri ikut saja, karena ini demi kebaikan Dewi Permaisuri. Tapi Pati! Sudahlah. Salam sembahku Baginda Prabu. Ada apa ini Baginda Prabu? Kenapa aku dipaksa untuk menghadap? Kenapa aku tidak dibiarkan menghias diri terlebih dahulu? Jangan pernah memanggil namaku ke sebuah Prabu lagi. Kelakuanmu akan mencoreng gelar Prabuku di mata dunia. Apa yang telah aku lakukan suamiku sehingga membuatmu semarah ini? Jangan pernah memanggil namaku dengan sebutan suami lagi. Kepercayaan aku berikan kepadamu, kepala dan perselingkuhan. Apa maksudmu suamiku? Ini semua tidak benar. Ini semua fitnah. Fitnah! Fitnah katamu. Setelah diperkoki langsung oleh Pati Mangkunegaran dan dilihat langsung oleh Dewi Sihir, apakah semua ini fitnah? Sekarang cepat kamu saja. Siapa laki-laki yang baru saja keluar dari kamarmu? Siapa suamiku? Aku tidak tahu. Mengapa Maisuri? Siapa selingkuhan? Aku tidak pernah berselingkuh di Dewi. Ini semua fitnah. Apa kau takut ayah dan Dani memaku? Teganya kau mengatakan hal itu kepadaku, Dinda Dewi. Janin ini memang benar anak kandung Prabu. Tenang saja, Sang Permaisuri. Mungkin dengan Tuanku mengakui kesalahan daripada Tuanku, akan dikurangi hukumannya oleh Sang Prabu Yang Agung. Aku tidak pernah mau mengaku sesuatu yang tidak pernah aku berbuat. Janin ini memang benar anak kandung Baginda Prabu. Aku tidak akan pernah mengakui anak itu sebagai anakku. Sekarang cepat tentu saja. Siapa laki-laki yang menghamili ini? Tidak ada siapa-siapa suamiku. Bohong. Cepat katakan siapa laki-laki itu. Kau masih sadar untuk mengakui siapa laki-laki itu dan kubunuh kau. Bunuh saja dia. Mohon ampun Tuanku Yang Agung. Jika Tuanku membunuh Dewi Permaisuri saat ini, bayangkanlah dedek bayi yang ada dalam kecaman. Tentu Tuanku tidak ingin memberikan apa yang telah dibuat. Aku tidak peduli atas karma yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan harapkan. Hei, Mangkunegaran, jangan kehalangi niat Sang Prabu. Mohon ampun Tuanku. Pertimbangkanlah lagi nasib rakyatku dan negeri ini. Karena Tuanku tidak ingin mengecewakan rakyatmu atas apa yang Tuanku perbuat. Tentu Tuanku tidak pernah melupakan anak-anak yang telah disampaikan oleh ayah Baginda. Mohon ampun Sang Prabu. Lebih baik kita usir saja Dewi Permaisuri ini dari kerajaan. Kita larungkan dia di luar sana. Dan jika benar perbuatan tidak baik itu dilakukan oleh Dewi Permaisuri, maka biarlah ikan buas di luar sana serta binatang buas yang ada di sana yang memaksanya sebagai karma atas apa yang telah Dewi Permaisuri perbuat, Tuanku. Baiklah, segera kau buang Permaisuri dari kemari. Aku tidak sudi melihatnya lagi berada di istana ini. Bahkan secuil bekas kakinya, aku tidak sudi melihatnya. Hamba siap menjaga perintah Tuanku Yang Agung. Seret dia. Pengawal.
jamak sih dia. Wahai adik Gilanjana, bagaimana lagi penumanah? Bisakah musuhmu kalau satkan hingga di seberang? Hanya saja aku takut anak-anakku akan tertancap pada sasaran yang salah. Kita kan belum pernah menjalan kaki di negeri itu. Suatu saat aku ingin membawamu untuk menyeberangi lautan, untuk melihat bagaimana keadaan negeri itu. Kapan, Kakak? Aku ingin sekali melihat suasana di negeri lain. Terkadang aku bosan melihat setiap sudut di negeri ini. Kita kan hanya bertiga tinggal di negeri ini. Sementara kakek tua yang selalu mengajarkan kita ilmu kanuragan itu, kita tidak tahu dia tinggal di mana. Sabar adikku, nanti kita minta izin pada ibunda untuk pergi ke negeri seberang. Kapan, Kakak? Ayo sekarang saja kita bicarakan dengan ibunda. Sabar adikku, kita dalam saja ilmu kanuragan yang telah diajarkan pada kakek tua itu. Ilmu yang menjadi bekal bagi kita untuk menjelajah seluruh negeri. Bukankah itu yang selalu menjadi wasiat kakek tua itu? Tapi Kakak, sabarlah adikku, kita tunggu saja apa yang diperintahkan oleh kakek tua itu. Mungkin suatu saat ia sendiri yang akan bawa kita untuk menyeberangi lautan. tapi sampai sekarang kita belum tahu siapa sebenarnya kakek tua itu. Dia hanya datang ketika mengajarkan kita ilmu kanuragan. Setelah itu, dia selalu berpesan untuk tidak diberitahukan keberadaannya di negeri ini kepada sang ibunda. Bukankah itu aneh, Kakak? Kamu tidak pernah curiga seperti itu. Terlebih lagi, pada kakek tua yang selalu menemani dan mengajarkan ilmu kanuragan. Bukankah sudah 10 tahun tidak bertemu kakek tua itu? Kalau memang dia berjahat pada kita, mungkin hal itu yang dilakukan dari dulu. Bukan begitu, Kakak. Aku hanya ingin tahu siapa dan dari mana sebenarnya kakek tua itu. Setiap kali yang kita bertanya, dia selalu menjauh dari negeri seberang. Dan kita selalu dijanjikan nanti setelah waktunya tiba, dia akan menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya. Sabar adikku, mungkin belum waktunya untuk kita mengetahui sesuatu yang lebih luas untuk kita mengetahui. Salam sembah kami berdua, Pabu. Terima kasih, Pabu. Dan kerisauan. Mohon maaf, Pabu, atas kelancangan kata-kataku. Tidak apa-apa. Sudah waktunya kalian untuk mengetahui akan aku ceritakan siapa kamu sebenarnya. Begitulah kejadian membawa kalian ke sini. Berarti kami adalah putra dan putri Raja Mumbul dari Kerajaan Jabul.
Tega sekali mereka memfitnah ibundaku seperti itu. Kamu harus segera beritahu untuk membalaskan beritaan ibunda kami kepada mereka. Mereka harus membayar setetesan air mata dan penderitaan yang ibundaku rasakan. Tidak, tidak, jangan biarkan amarah kuasai pikiran kalian. Aku tidak pernah mengajak kalian saling membenci, apalagi sifat dendam. Tapi Bapu, mereka telah menyakiti ibunda kami. Apakah kami tidak boleh membalaskan beritaan kami pada mereka? Benar sekali kata kakakku, Bapu. Kita harus membalas dendam demi mengembalikan martabat dan kebahagiaan ibunda kami. Justru kalian harus mencontohi ibunda kalian. Ia tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Dan dia ikhlas melayani hidup seorang ibu, melahirkan lalu membesarkan kalian di bumi ini. Tapi Ibunda kalian ikhlas dan tidak pernah mau atas cobaan yang terjadi dengan sang pencipta kepadanya. Dan dengan keikhlasan itu pula pertolongan sang pencipta terus mengalir seperti aliran sungai pada ibunda kalian dan kalian berdua. Bapu, terus apa yang harus kami lakukan? kenapa kami tidak boleh membalas dendam, Bapu? Pahamilah jujur, dendam hanya akan membuat luka yang tak timbul. Dendam hanya akan menimbulkan kebencian-kebencian baru kalian dan orang yang berasa. Dan sesungguhnya rasa benci yang ada di diri kalian, walaupun sebesar butiran pasir, itu akan membuat pintu neraka terbuka bagimu. Baiklah Bapu, kami akan selalu mengikuti perintah Bapu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bapu? Tapi, bagaimana ayahnya kami dapat mengakui kami sebagai anaknya? Sekarang bersiaplah, akan aku sempurnakan semua kalian dengan sebuah pusaka. Tutuplah mata kalian. Ketika nanti kalian membuka mata, ingatlah pesanku. Jangan kalian memberitahukan kepadaanku pada ibunda kalian. Dan jika nanti kalian bertemu dengan ayahanda kalian, katakan padanya bahwa kedua pusaka itu diberikan oleh Batu Tawur. Bapu! Di mana kau? Mana engkau? Anjani, Teruna Janja, di mana kalian? Anjani, Teruna Janja, Kami di sini, Bunda. Ayo kakak, kita temui ibunda. ternyata kalian berdua di sini. Salam sembah putramu ini, Ibu. Salam sembah putriku ini juga, Ibu. Ibunda terima sembah kalian berdua. Semoga kalian berdua selalu diberikan perlindungan dan kebahagiaan oleh Sang Maha Pencipta. Berdirilah anak-anakku. Sekarang katakanlah apa yang kalian berdua kerjakan di sini. Kan hanya berlatih ingin kanuragan, Ibunda. Kami ingin selalu menjagamu, Ibu. Ibunda sangat senang kalian berdua tumbuh menjadi anak yang berbakti. Ibunda juga sangat senang kalian berdua ingin belajar menggali ilmu. Namun, siapa yang mengajar kalian berdua? Adakah orang lain selain kita bertiga di bilik ini? Ada, Ibu. Dia seorang laki-laki tua yang selalu menemani dan mengajarkan kita ilmu kanuragan. Selain itu, dia mengajarkan kami tentang banyak hal, termasuk memberitahukan siapa kami yang sebenarnya. Mana dia? Di mana dia sekarang? Sekarang dia telah menghilang, Ibunda.
Namun yang terpenting, kami ingin mengetahui kebenaranmu, Ibu. Apakah memang benar kami ini anak dari Raja Mungkul Kerajaan Taung? Siapa yang memberitahukan hal ini kepada kalian berdua? Tidak penting siapa dia, Ibunda. Kami mohon katakanlah sebenarnya. Kami hanya ingin kebenaranmu, Ibu. Jangan rahasiakan ini lagi kepada kami. Baiklah, anak-anakku. Yang guru kalian ceritakan itu memang benar. Berarti kami adalah anak negeri seberang. Kenapa Ibu menyembunyikan hal ini kepada kami? Maafkan Ibunda, anak-anakku. Ibunda hanya tidak ingin kalian berdua ikut menjadi bagian penderitaan di masa lalu. Ibunda hanya ingin kalian berdua tumbuh menjadi anak-anak generasi penerus masa depan. Ibunda hanya tidak ingin masalah terus mengganggu hidup kita saat ini dan masa depan kalian nantinya. Tapi kami pun berhak untuk mengetahui masa lalu agar kami dapat belajar menghadapi masa depan. Atau paling tidak, kami dapat mengetahui siapa yang kami yang sebenarnya. Maafkan Ibunda, anak-anakku. Tidak apa-apa, Ibunda. Ibunda jangan bersedih hati. Justru kami mohon maaf telah menyakitkan luka lama, Ibunda. Ibunda tidak apa-apa, anakku. Ibunda telah mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Ibu, karena kami telah mengetahui siapa yang kami yang sebenarnya, kami memohon izin untuk menemui beliau. Tapi anak-anakku, Jangan khawatir, Ibunda. Kami hanya ingin menemui ayahanda kami saja. kami janji, apapun yang terjadi di sana setelah kami menemui ayahanda, kami akan kembali lagi untuk menemuimu, Ibu. Baiklah, anak-anakku. Jika ini memang sudah menjadi keputusan kalian, Ibunda merestui perjalanan kalian. Semoga kalian berdua selalu diberikan perlindungan oleh Sang Maha Pencipta. Terima kasih, Ibu. Kami mohon izin untuk berangkat. Berdirilah, anak. Sekarang berangkatlah. Wahai para patih, mangku bumi dan mangku negara. Beberapa tahun belakangan ini, aku mendapatkan laporan tentang kondisi negeri dan dalam keadaan dari saja. Dan aku berharap kali ini kalian melaporkan kalian diberikan mulai dari pagi mangku negara. Bagaimana laporan? Amanah negara saat ini sedang dikacaukan oleh banyaknya pemberontakan, tuanku. Pemberontakan? Iya, tuanku. Orang-orang dan daerah perbatasan yang dahulu mencari semangat negeri kita, ini menjadi penyebab dari kekacauan ini, tuanku. Apa? Bagaimana bisa kamu? Orang-orang para penjajah semangat itu sudah berjumlah ribuan orang, tuanku, dan hampir menguasai sebelah timur negeri Taung, tuanku. Dasar orang-orang dari negeri seberang tidak tahu terima kasih. Benar, tuanku. Mereka lah yang menghasut masyarakat kita yang masih tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan, tuanku. Kebijakan kerajaan mana yang membuat kalian sengsara tadi? Mohon ampun, King Agung. Salah satunya adalah tingginya upeti yang harus mereka bayar, terutama untuk para pedagang. Inilah yang membuat harga barang di dalam negeri semakin tinggi, tuanku. Hingga masyarakat kita mulai memerlukannya, tuanku. Lalu, apa lagi yang melaporkan? Mohon ampun, Tuan Agung. Menurut diri hamba, pemberontakan di daerah selatan kerajaan juga disebabkan oleh permasalahan yang sama. Begitu juga di bagian utara, yang tahun lalu berhasil kita tumpas. Hamba khawatir di wilayah barat juga akan melakukan hal yang sama, tuanku. Lalu, apa solusinya kami mengundang? Mohon ampun, Tuan Agung. Karena permasalahan ini berkaitan ekonomi dan pendapatan kerajaan, mungkin Patih Mangkubumi tahu solusinya harus seperti apa.
Baiklah. Bagaimana menurut pendapat Patih Manggul? Bagaimana laporanmu? Menurut hamba, Patih Manggala telah membesar-besarkan masalah pajak dan upeti Tuanku. Pajak dan upeti tak naik seiring dengan pembangunan beberapa kerajaan ini, Tuanku. Selain itu, Tuanku, biaya pembelian alat-alat pertahanan serta untuk membiayai para prajurit yang semakin hari semakin bertambah, Tuanku. Semua butuh biaya, Tuan. Dan pajaklah satu-satunya dari sumber pendapatan kita, Tuan. Tidak bisakah pembangunan yang menghabiskan banyak anggaran itu dihentikan atau ditunda terlebih dahulu? Mohon maaf dan Prabu yang Agung, kalau bangunan ini dihentikan, maka bangunan-bangunan itu akan mangkrak dan tidak bisa difungsikan, Tuanku. Dan hal itu akan menyebabkan kerugian besar untuk kita, Tuanku. Tapi Patih, selain itu, Tuanku, pembangunan ini juga kita langsung dari Mayang Dila sendiri. Yang dikatakan Pak Patih itu memang benar, Baginda Prabu. Bangunan ini berfungsi hanya sementara agar seluruh wilayah kerajaan Saul ini merasakan seperti yang di pusat. Bukankah itu Baginda yang Prabu yang mau? ya, tapi saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Aku tidak mau membebani masyarakat dengan pajak upeti yang begitu tinggi. Mohon maaf dan Prabu yang Agung, apa punya solusi? Bagaimana kalau anggaran keamanan saja yang kita potong, Tuanku? Baik, aku setuju dengan pendapatku ini. Tapi Tuanku, amanah negara perlu ditingkatkan untuk mencegah para pemberontak itu masuk ke kerajaan, Tuanku. Mohon maaf dan Prabu yang Agung, Wahai prajurit, menurut hamba Sri Sandi dari Patih Mangkunegara salah, Tuanku. Karena orang-orang dari negeri seberang datang untuk membantu kita bangun beberapa bangunan di wilayah kerajaan kalian ini, Tuanku. tidak kebebasan dalam istana. Silakan saja kalian mampu. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Kalau risau, Baginda jatuh sakit. Patih Mangkunegara. Itu mukanya, angkain dulu mereka. Patih Mangkunegara. Wahai anak muda, siapa kalian dan apa tujuan kalian kemari? Mohon maaf, Baginda Prabu. Datangan kami hanya ingin menemui sang Baginda Prabu. Kenapa kalian ingin menemuiku? Siapa yang mengundang kalian? Bapaknya adalah Ibu Pertasari.
Apa yang menghentikan kalian kalau benar-benar adalah anakku? Kami diberikan ini oleh kakek kami Datu Tawun. Pusaka-pusaka ini adalah peninggalan kalian. Mungkin mereka berdua lah yang mencuri pusaka ini, tuanku. Tangkap saja mereka Paduka. Jika memang dia anak Dinda Mertasari itu berarti dia anak haram. Mungkin tuanku, mereka berdua lah yang menyebabkan bencana dan karmaan kerajaan kita sehingga kerajaan kita bangkrut, tuanku. Kalian berdua bukan anak. Akibat kelakuan zina dari kalian, kerajaan ini tidak bencana. Tidak pernah bersabar. Tidak kami, wanita yang mulia, adalah baik. Baiklah. Jika memang benar kalian berdua adalah untuk pertarungan, kan? Jika kalian berdua mampu mengalahkan, maka kalian benar-benar anak. Tapi jika kalian berdua kalah, kalian berdua akan dibunuh beserta ibu kalian. Baiklah. Dende Ringit dan Patih Mangkubumi pun ditangkap, dan mereka dilari ke lautan dan menghilang entah kemana. Berbeda Dende Ringit, Dende Ulit. Dende Mertasari pun dibawa dan kembali menjadi permaisuri di kerajaan Tawun. Kembali menjadi dulu sendiri.
Enam dia aku ani. Kalau milih jadi seninya. Nah, barak kena nih. Saya jadi gancang murani. Saya arah dek belen. Kira terlalu baik. Angkat di mana rakan tidak berlari. Apa ini? Di mana rakan tidak berlari. Tolong naik terlalu bercinta. Alah, jadi tuh, jadi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut pemeran teater dari Dende Mertasari, Win Mataram. Raja Mumbul diperankan oleh Kurles Edi Wijaya. Dende Mertasari diperankan oleh Lisa Dilmi Hirnia. Dende Ringgit diperankan oleh Amelia Indah Suciadi. Raden Janja diperankan oleh Marjan Hadi. Dewi Anjani diperankan oleh Raudatul Aini. Patih Manggung Galuh diperankan oleh Nurul Fajri. Patih Manggung diperankan oleh Muhammad Wahyu Ronda. Dapur Tahu diperankan oleh Sapuan Sani. Embar Istana diperankan oleh Alvina Oprita Laura. Ina Dendek atau Emban Alok diperankan oleh Titin Mutiara Agustina. Amak Terakhir diperankan oleh Lalu Rian Renaldi. Ina Siti diperankan oleh Purwakul Roy. Kaus diperankan oleh Muharram Azmin. Pengawal Istana diperankan oleh Ailu Topan Ramadona. Solihin diperankan oleh Lalu Ergi Ahmad Fahresi. Patu Odo diperankan oleh Firman Sofandi. Pembina teater Win Mataram yaitu Bapak Muhammad Yusuf MSI, Bapak Muhammad Salahuddin MAG, dan Bapak Wahyu Khalid M4. Mohon untuk naik ke atas panggung pembina teater Win Mataram. Bapak Ali Umar sekaligus narasumber dan penulis naskah yang berkolaborasi dengan disutradarai oleh Bapak Sunardi dari Yayasan Balai Agung Ajar Wali. Mohon tepuk tangannya penonton sekalian. Satu.